Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dilapangkan rezekinya, serta diberikan keberkahan umur. Amin ya robbal alamin. 6 tips anti galau dalam Islam. Insya Allah hati senang, pikiran tenang. Mungkin banyak orang mencari ketenangan hati dengan cara menyendiri, yaitu pergi ke tempat-tempat yang jauh dari banyak orang agar dapat menenangkan jiwa dan pikiran. Kegalauan adalah kondisi di mana perasaan diri menjadi sedih, gelisah, kesepian, dan tidak karuan. Kondisi tersebut bisa saja terjadi karena sebagai macam hal. Kata galau sendiri kerap diungkapkan untuk mengekspresikan perasaan dilema ataupun sedih. Dalam kondisi galau, biasanya seseorang memutuskan untuk menyendiri hingga akhirnya merasa kesepian. Namun, ketahuilah bahwasannya di dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu bagaimana caranya agar hati kita selalu tenang. Sebagai firman-Nya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Saudaraku yang dirahmati Allah, berikut cara mengatasi galau dalam Islam. Cara yang pertama yaitu perbanyak melakukan ibadah, menunaikan sholat, dan senantiasa berdoa serta menyerahkan diri kita benar-benar hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati menjadi lebih tenang. Memang ketenangan itu tidak datang secara tiba-tiba, tetapi rasakanlah bahwa pelan-pelan hati akan menjadi semakin rileks. Saudaraku yang dirahmati Allah, cara yang kedua yaitu perbanyak membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau perasaan tak tentram, jiwa gelisah, dan pikiran kusut menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat. Yang pertama, tempat orang membaca Al-Quran. Engkau baca Al-Quran atau kau dengarkan dengan baik orang membacanya. Tempat yang kedua, engkau pergi ke majelis ilmu yang mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang ketiga, engkau cari waktu dan tempat yang sunyi. Di sana engkau berkholwat, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, cara yang ketiga yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita merasa gelisah dan sulit, mendapatkan kesulitan yang datang terus-menerus, maka jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kita harus terus berprasangka baik kepada Allah. Janganlah menyalahkan Allah, karena sesungguhnya Allah selalu menyertai kesulitan dengan kemudahan. Seperti yang tertuang dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 yang berbunyi, maka sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi, janganlah terburu-buru menyalahkan Allah atas segala yang terjadi pada diri kita. Karena yakinlah akan ada makna di balik semua peristiwa yang dialami dalam hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, cara yang keempat yaitu
selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berzikir. Hanya dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan memiliki jiwa yang tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat sebelumnya. Sedangkan orang yang jarang mengingat Allah biasanya akan mudah gelisah dan galau. Mereka lebih mudah lalai dalam melakukan kesalahan, apalagi jika tidak membaca basmalah dalam setiap pekerjaannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, cara yang kelima yaitu sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Cara lain untuk menghilangkan rasa galau adalah dengan menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat seperti mengaji, membersihkan rumah, belajar, berdagang, dan kegiatan baik lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang manfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jika kalian mengalami kegagalan, jangan ucapkan, andai tadi saya melakukan cara ini, harusnya akan terjadi ini. Namun ucapkanlah, ini takdir Allah, dan apa saja yang Dia kehendaki pasti terjadi. Karena berandai-andai membuka peluang setan. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, cara yang keenam yaitu menjaga wudhu. Wudhu bukan hanya sekedar bersuci, namun juga dapat menghilangkan rasa gelisah dalam hati. Segarnya air membuat tubuh dan pikiran terasa lebih rileks. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi saudara sekalian. Apabila saudara menyukai video ini, jangan lupa untuk dibagikan video ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.